dulu ketika masih sekolah itu pas lomba awal start tuh langsung kenceng tak. Bus, tapi ternyata butuh 5 kali putaran. Momen itu memang sangat dinanti, Ustaz. Kalau Ustadz Rahmat ini juga perantau tentu. Ya, kebetulan asli saya itu tradisi halal bihalal di tempat kami, Ustaz. Itu kan, mohon maaf, saya cerita dulu ketika jadi penasaran. Ya. Untuk menyambut saudara-saudara kami yang ada di rantauan. Ya, inilah. Langsung dibetali. Lah, langsung niku bagasi itu kok iso kebak niku lho, Ustaz. Ngopsi, ngobrol penuh inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat NH yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan kami di Ngopsi, ngobrol penuh inspirasi. Alhamdulillah. Semangat menebar manfaat, terdepan dalam kebaikan. Ini slogan kita, Ustaz. Iya, jadi betul. Semangat menebar manfaat, terdepan dalam kebaikan. Itu adalah slogan SDIT ya, terdepan dalam kebaikan, maka tidak akan kita tinggalkan. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita akan kembali ngobrol, dan teman ngobrol kita kali ini, ya ini sudah kelihatan itu dari suaranya, dari senyuman beliau. Ya, beliau adalah Ustadz Rahmat Haryadi. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Darus. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Kita bersyukur banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya kita bersyukur insyaallah. Alhamdulillah. Jadi kalau saya menanyakan kabar kepada seseorang itu, misalkan jamaah gitu, maka passwordnya itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Meskipun kadang kita mendapat 1-2 ujian dari Allah, tapi tetap kita harus ada rasa kesyukuran. Karena di balik kesusahan itu banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan. Ya, alhamdulillah. Tidak akan lepas dari rasa syukur dan pujian alhamdulillah. Betul, Ustaz. Dan orang yang bersyukur kan pada akhirnya juga akan mendapat kebaikan yang berikutnya. Akan ditambah nikmatnya insyaallah. Amin insyaallah. Ustaz, hari ini alhamdulillah matur suwun sekali sudah bisa menyempatkan diri. Ya, saya juga sangat bahagia bisa ikut ngopsi ya, ngobrol penuh inspirasi ini. Mudah-mudahan nanti ada inspirasi kebaikan. Amin, ya. Amin, tentu insyaallah. Dan menjadi satu kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk dan bisa menjadi salah satu opsi kebaikan bagi orang yang mau melihatnya. Insyaallah, mudah-mudahan nanti. Baik, Ustaz, bagaimana Ustaz? Ini sudah bermasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lancar Ustaz puasanya? Alhamdulillah. Suasananya juga relatif mendukung ya. Kita patut semuanya disyukuri ketika Allah turunkan hujan, kemudian puasanya menjadi lebih sejuk begitu ya. Ketika Allah berikan karunia panas, kita bisa menjemur pakaian dan sebagainya. Pokoknya kita syukuri semuanya ya, insyaallah menjadi lebih ringan. Dan karena kita beraktivitas ya Ustadz Darus ya, dari sebelum sahur sampai kemudian nanti istirahat setelah tadarus begitu ya di masjid bersama bapak-bapak begitu, seakan waktu itu cepat, tidak terasa ya Ustadz ya. Ujuk-ujuk sudah zuhur ya, alhamdulillah, kemudian dan lain sebagainya. Ini ternyata kita sudah masuk di menjelang 10 hari terakhir ya Ustadz ya. Jadi Masya Allah memang tidak terasa katanya baru kemarin kita pawai bersama anak-anak. Iya. Walaupun kita pawainya masih hati-hati ya Ustadz. Sudah mau berakhir. Iya, betul sekali Ustadz. Baik Ustadz, kita nanti hari ini ngobrolnya ini ya seputar, ada obrolan yang ingin kita angkat itu seputar 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian nanti juga karena ini sudah hampir berakhir Ramadan, kita akan menemui yang namanya Idul Fitri. Betul. Di sana nanti ada Lebaran. Betul. Sebelum Lebaran ada mudik, kemudian nanti ada istilahnya
halal bihalal. Nah, itu nanti kita akan obrol dengan Ustaz. Insyaallah ya. Baik. Untuk 10 hari terakhir Ustaz. Ini bagaimana Ustaz menyikapi 10 hari terakhir bulan Ramadan? Baik Ustaz. Jadi kalau saya menggambarkan sebenarnya ketika kita ingin mendapatkan sebuah predikat ketakwaan begitu ya, sebagaimana yang Allah perintahkan di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Ibadah puasa ini termasuk ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ya. Itu ibarat sebuah perlombaan lari Ustaz. Jadi startnya kita sama bareng ya. Apa namanya? Dengan tarhib Ramadan, bahkan mungkin H-2, H-3 sepekan sebelumnya begitu ada tarhib. Ada yang tarhibnya dalam bentuk kajian untuk kemudian menambah bekal fikra ilmu kita begitu, supaya nanti ketika menjalankan amalnya insya Allah akan lebih sesuai dengan apa yang dituntunkan. Ada juga yang kreatif membuat tarhibnya itu dengan senam kemarin Ustaz. Senam betul. Supaya sehat. Karena memang kita tidak memungkiri setelah 2 tahun Ramadan kan kita sempat dalam masa pandemi ya Ustaz. Jadi untuk lebih memulihkan energi, apalagi kan aktivitas di bulan Ramadan yang cukup padat dari sahur sampai nanti sahur lagi begitu kan, membutuhkan tenaga yang fit ya, sehat begitu. Makanya kemarin kebetulan saya juga ikut itu apa namanya tarhib Ramadan tapi dalam bentuk senam. Ini kreatif ini Ustaz ya. Dan ternyata memang luar biasa, malah ada usulan, wah tahun depan ini diadakan lagi aja, ini menarik ini. Tidak hanya kan biasanya tarhib selain kemudian kita mengajak kepada warga keliling ke kampung siar begitu membagikan apa namanya jadwal imsakiyah dan lain sebagainya, tapi ini bisa juga untuk persiapannya mungkin selain fikriyah juga jasadiyah. Kalau maliyah mungkin sudah siapkan masing-masing di keluarga ya Ustaz Daris ya. Tapi untuk yang jasadiyah ini juga ternyata menjadi sebuah persiapan tarhib yang luar biasa. Nah, kemudian startnya sudah sama mulai 1 Ramadan. Kemarin kita memang ada yang mulai hari Sabtu, ada yang mulai hari Ahad. Yang terpenting kita saling menghormati. Gitu ya Ustaz ya. Karena kan apa Ustaz menggunakan penentuannya itu ada yang menggunakan hisab sebagaimana saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah begitu ya, sudah mulai hari Sabtu, tapi ada yang memastikan dengan ru'yatul hilal begitu ya Ustaz ya. Jadi kemudian ada yang kemarin hari Ahad. Kita sebangsa dan setanah air harus saling menghormati ya Ustaz ya. Tidak boleh. Kemarin ketika obrolan kan juga ada ketika saya dengan satu kita beliau Ahad, saya hari Sabtu. Oh iya, saya juga dari Sabtu Ustaz kemarin. Karena kebetulan di lingkup kami satu apa namanya masjid itu ya, itu hari Sabtu. Kalau kita kan menyelesaikan biasanya akan lingkungan terdekat itu ya Ustaz. Jadi kemarin koordinasi dari beberapa masjid di rumah di itu menyepakati hari Jumat itu sudah menyelenggarakan tarawih perdana. Betul. Maka otomatis kita kemudian menyampaikan ke jamaah hari Sabtu. Adapun pribadi masing-masing kembali ke masing-masing. Kita tidak ada pemaksaan ataupun pengharusan, karena itu nanti terkait dengan kemantapan masing-masing ya Ustaz ya. Betul. Tapi kalau saya pribadi kemarin memang ikuti jamaah di masjid, kebetulan ayo kita tarawih Jumat malam Sabtu langsung tadarus begitu, terus akhirnya kita juga kami sepakat dan yakin mantap untuk hari Sabtu Ustaz. Tapi menarik loh tadi yang analogi perlombaan tadi, karena orang yang biasa berlomba dengan teknik ataupun berlomba dia tanpa dengan perhitungan kan beda tadi. Betul. Contoh misalkan dulu ketika masih sekolah itu pas lomba awal start tuh langsung kenceng tapi ternyata butuh 5 kali putaran. Baru 3 kali putaran ngos-ngosan. Akhirnya yang tadinya di akhir dia cuma pelan-pelan tapi pasti itu
lambat laun bisa mengejar bahkan mendahului. Betul. Itu mah begitu deh filosofinya tadi. Ya, kalau saya melihatnya begitu. Jadi tidak ngongso atau memaksakan di awal kemudian tanpa mempertimbangkan nanti ini 30 hari loh. Harus kita jaga ritmenya begitu ya, dari awal sampai akhir supaya kemudian bisa finish dengan baik begitu ya Ustaz ya. Jadi kalau ibarat orang pelari itu kan ya memang dia akan berusaha dari start itu kemudian stabil terus, maka kemudian di kira-kira misalkan sprint 100 meter, maka di meter ke 80 ke atas maka dia akan semakin lebih sprint cepatnya untuk kemudian bisa menjadi karena puncaknya itu yang puncaknya kan di akhir itu ya. Tapi memang dari awal sampai ke 80 itu harus memang kita stabil terus begitu ya. Nah ini saya kira kalau kita umpamakan dalam memuliakan bulan Ramadan juga sangat pas ya untuk kemudian kita dari awal sudah siap dengan segala latihannya tadi misalkan ya, dengan senam, dengan kemudian juga memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang lain termasuk latihan puasa ya, hari puasa Senin Kamis itu juga perlu latihan tilawahnya biar tidak kaget untuk nanti kita lebih memperbanyak begitu. Bahkan kalau para pelari itu mereka latihannya hampir setiap hari dalam waktu berbulan-bulan. Betul ya. Jadi memang sepantasnya barangkali kalau menghadapi Ramadan itu tidak kayak kalau orang ujian tuh SKS sistem kebut semalam ya. Jadi memang betul kata para ulama kan 6 bulan sebelumnya pun sudah para sahabat sudah persiapan ya, Masya Allah ya. Mungkin ini koreksi kita bersama tadi betul. Kadang-kadang kita ibrahnya di sini ya ternyata ya Ustaz ya, untuk kemudian mulainya semangat ketika sudah masuk Ramadan. Sebelum Ramadan kayaknya biasa begitu. Padahal sebenarnya Ustaz Darus kita itu kan diajarkan ya kalau paling tidak ini loh ya 2 bulan sebelum Ramadan itu kan kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, sebenarnya doa ini paling tidak sudah menjadi warning loh Ustaz ya. Untuk kemudian kita, ancang-ancang nih 2 bulan. Kalau para salafus soleh dulu kan 6 bulan ya. 6 bulan sebelum Ramadan itu siap-siap, setelah Ramadannya untuk mempertahankan begitu ya Ustaz ya, subhanallah. Tapi paling tidak kita ya 2 bulan masuk bulan Rajab ya Ustaz ya. Itu sudah harusnya mulai persiapan. Latihannya itu biar nanti ketika sprint itu keren stamina-nya bisa terjaga betul. Semangat ibadahnya juga bisa istiqomah. Memang ya terbukti Ustaz. Terbuktinya begini. Di awal kali Ramadan datang itu Masya Allah masjid penuh lah. Masjid penuh. Kemudian berlalulah seminggu. Sepekan awal bulan Ramadan itu ada kemajuan soft ya. Dari 5 jadi 4, mungkin jadi 3. Betul. Atau ada yang mengistilahkan sampai luber. Lubernya ke rumah-rumah. Bukan keluar itu ya. Lubernya ke warung makan. Masya Allah kemarin habis buka bersama di satu masjid. Itu melihat warung makan, Masya Allah penuhnya luar biasa. Saya mikir gini. Dan tidak hanya satu warung makan itu ya Ustaz. Barangkali niat mereka buka puasa bersama, tapi ya Allah tidak eman-eman sholat wajib berjamaahnya, jamaah isya'nya gitu ya Ustaz ya. Kadang mirisnya begitu. Ya Allah, tapi ya bagaimana lagi, itu adalah masing-masing gitu. Tidak hanya itu, terkadang mal-mal juga sudah mulai ramai Ustaz. Itu pekan mulai kedua ada diskon hingga 90%. Menggoda itu bagi yang biasanya mau mudik-mudik itu. Jadi betul. Ya kadang-kala itu ya memang sangat-sangat membuat penasaran, menarik untuk orang-orang kemudian datang ingin melihat-lihat. Tadi emang saya kadang ya ini celananya bener nggak sih harganya 50% gitu ya. Dengan celana itu kok masa harga normal 200. Padahal kita ini hari biasa nggak sampai segitu. Berarti mungkin harganya sudah di markup dulu itu namanya strategi marketing. Jadi kasih diskon, tapi sebelumnya harganya di markup dulu. Jadi market itu tetap ketemu. Jadi mereka terbuat untung. Tapi kan cuman masyarakat kita itu suka dengan diskon Ustaz. Jadi mereka tergiur biasanya seperti itu Ustaz. Potongan harga begitu ya. Terus apalagi untuk terkait dengan 10 hari
terakhir bulan Ramadan itu mungkin amalan-amalan yang biasa harus kita biasakan untuk dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Ya. Jadi kalau misalkan tadi melanjutkan filosofinya orang berlomba berlari, kisaran meter 80 ke 100 itu harus sprint. Ini sebenarnya mungkin kalau kita coba ingat apa yang kemudian dipelajarkan oleh baginda Rasulullah ya Ustadz ya. Beliau ketika 10 hari terakhir itu mengajak keluarganya untuk mengencangkan ikat pinggang. Nah, ternyata ini maknanya bukan kemudian ikat pinggang yang sesungguhnya akan tetapi kesungguhan yang lebih untuk memaksimalkan 10 hari yang terakhir begitu. Jadi ya seperti tadi kalau pelari atau sprinter itu ketika mendekati finish itu akan harus sprint sekencang-kencangnya begitu, semaksimal mungkin. Nah, ini kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW kan mengajarkan kepada kita untuk mengikatkan pinggang. Nah, ini yang kemudian kita harus lebih sungguh-sungguh dalam hal apa? Berupaya mendapatkan apa yang sudah Allah naskan di Al-Qur'an Ustaz, di surat Al-Qadr ayat 1 sampai 3 itu ya Ustaz ya. Kita sebenarnya ingin berlomba untuk mendapatkan satu malam yang kemuliaannya itu lebih mulia, lebih baik ya Ustadz dari 1000 bulan. Subhanallah. Nah, ini kan sebuah motivasi, inspirasi yang luar biasa harusnya untuk kemudian tadi kita bisa nyeprin di 10 hari yang terakhir atau 20 meter yang terakhir kalau 100 meter. Ada dikenal dengan amalan iktikaf. Betul itu Ustadz. Jadi memang sebagaimana yang baginda Rasulullah contohkan, memang di 10 hari terakhir beliau lebih memfokuskan untuk beribadah di masjid begitu nggih. Nah, ini yang kemudian kita pelajari, kita pahami dan coba kita latih dan laksanakan ya Ustadz ya. Jadi untuk kita, untuk anak-anak kita di rumah atau untuk anak-anak kita di sekolah begitu iktikaf. Paling tidak latihan iktikaf untuk anak-anak kelas ya. 6 kan kelas 6 dan kelas 5 kelas 5 insyaallah ya. Ada ya latihan meskipun iktikaf. hanya sehari dan tapi saya yakin bahwa anak-anak itu beberapa di antara mereka sudah dikondisikan keluarga sebenarnya. Beberapa kali ketika iktikaf di satu tempat kita ketemu sudah anak SDIT sama orang tuanya bahkan bisa full dalam 10 hari terakhir itu, masya Allah. Betul. Dan sepertinya sekarang juga sudah mulai ramai begitu Ustaz, anak-anak yang ya mungkin bahasa kita latihan ya mereka kalau anak usia SD, tapi paling tidak akan memberikan pengalaman yang luar biasa sebenarnya kepada mereka. Oh iya ya. Jadi kita apalagi kemudian ketika kita sentuh dengan nilai-nilai ilahiyah, fikih begitu ya, kemudian diberikan pesan-pesan yang luar biasa begitu, saya kira nanti akan kemudian tambah kuat menjadi habituasi ya ke depannya. Nah, ini termasuk di masjid kami juga biasanya 10 hari terakhir walaupun tidak semua anak ya, tapi beberapa itu pada sudah mulai. Ayah, Abi, saya ikut ke masjid begitu. Sambil bawa ikut bawa bantal. Bawa bantal lah itu. Tapi paling tidak enggak apa-apa, tapi nanti adabnya dijaga kalau di masjid. Kemudian tidak hanya datang pindah tidur, tapi baca Al-Qur'annya ditambah. Ya walaupun memang ya namanya anak-anak ya Ustaz ya, tapi paling tidak mereka sudah berlatih begitu kan. Menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Makanya kemudian di sekolah kita kan diprogramkan ya Ustadz ya, untuk yang ikhwan, yang putra ya, kelas 5, kelas 6 itu latihan iktikaf. Walaupun mungkin ada yang kelas 2, 3, 4 di rumahnya masjidnya masing-masing sudah dengan orang tua ya. Dan kita memang berharap orang tua bisa bersinergi itu tentunya ya, untuk membiasakan memuliakan 10 hari yang terakhir itu. 10 hari yang terakhir, masya Allah. Jadi memang kebaikan urusan ada pada akhirnya nih. Betul. Begitu ya Ustadz ya, betul-betul. Mudah-mudahan kan di akhir bulan Ramadan ini nanti kita berpisah itu tidak gelo-gelo banget gitu. Maksudnya gelo banget itu ketika di hari-hari terakhir khususnya itu malah kita tidak
memaksimalkan sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Gitu. Paling tidak kan sudah ada ikhtiar kita ya Ustaz ya, kesungguhan kita untuk bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Nah, kalau mendapatkan tidaknya ya mudah-mudahan kita berikhtiar saja, itu kan sudah kehendak ketentuan Allah juga begitu, turunnya bukan sebagaimana turunnya sebuah cahaya. betul. Atau turunnya sebuah benda yang kemudian mengenai, kan tidak. Bukan sesuatu yang terlihat ya Ustaz ya, betul. Jadi kalau dalam keterangan itu kan lebih kepada ketika Allah itu memilih seorang hamba dibebaskan dari api neraka atau diberi kebaikan, ya Allah akan tuntun jalan hidupnya sampai husnul khotimah. Harapan kita itu Ustaz. Betul sekali Ustaz. Terus selain i'tikaf apa lagi Dan? Ya, kita kalau merujuk kepada salah satu hadis baginda Rasulullah itu sebenarnya kan jannahnya Allah itu mendambakan adanya 4 golongan itu Ustaz. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran, kemudian juga memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Dalam hal ini utamanya kalau di bulan Ramadan sangat pas sekali kita banyak bersedekah ya Ustaz ya. Terutama iftarnya. Iftar begitu. Nah, saya kira tilawah ini menjadi satu hal yang juga perlu diutamakan, banyak tilawah ketika di 10 hari terakhir begitu ya. Apalagi mungkin kalau kita ada target kualitas maupun khusus kuantitas 10 hari gitu ya. Terakhir bulan Ramadan ya. Apalagi misalkan ya kalau kita sudah mentarget sedari awal Ramadan nanti khatam berapa kali begitu, atau misalkan secara kuantitas saya akan mengkaji maknanya sampai berapa lembar atau berapa juz, subhanallah kan itu bisa kemudian bisa kita maksimalkan di waktu 10 hari yang terakhir. Karena harapannya ketika 10 hari yang terakhir kita memang berdiam iktikaf, berdiam di masjidnya itu ya dengan untuk berdoa, bertilawah, banyak salat sunnah begitu ya yang dituntutkan oleh baginda Rasulullah. Makanya idealnya memang harusnya itu waktu lebih fokus ya Ustaz, tercurah memang di situ begitu. Target juga lebih artinya. Harusnya begitu Ustaz. Karena memang ketika kita di dalam lingkungan misalkan di suatu masjid, di situ semuanya ngaji, habis itu kemudian dihidupkan sholat sunnah itu masya Allah tidak terasa. Ruhnya itu luar biasa. Jadi kita ngaji itu ringan dan ringan. Beda ketika sendirian mungkin ngantuknya itu nggak bisa tertahan. Ketika di situ berkumpul dengan terpengaruh semangatnya teman-teman, masya Allah. Secara tidak langsung akan memantik ya saja untuk kita terus istiqomah membaca terus. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Satu lagi Ustadz yang tidak boleh dilupa, karena ini adalah rukun Islam, maka menunaikan zakat. Itu Ustadz di 10 hari terakhir. Ya intinya sebelum sholat Id ya. Tapi kan nanti panitia juga membagikannya biar tidak merepotkan panitia ya Ustadz ya. Makanya kemudian sekolah kita juga menghimpun ya Ustadz ya. Kemarin sudah kita sebarkan. Edarannya sudah disebarkan. Nah, monggo mungkin bisa kemudian orang tua bergayung sambut ketika menunaikan zakat putranya paling tidak ya ketika di sekolah. Walaupun mungkin ada yang mau berinfak sedekah juga diperkenankan. Zakat mal pun juga bisa. Zakat mal bisa ya. Karena kita sebenarnya sudah kerjasama juga dengan Las Nur Hidayah. Berarti nanti misalkan ada orang tua yang pengen dibantu, tolong dibantu menghitungkan zakatnya. Salah bisa tadi ya. Betul. Jadi kita bersama dengan Las Nur Hidayah supaya mendatangkan pakar untuk kemudian bisa membantu menghitungkan zakat yang harus dikeluarkan dengan sekian hartanya begitu ya. Zakat mal, zakat profesi begitu ya Ustaz ya, bisa memungkinkan. Karena memang kalau diterangkan itu amal kita kan masih ibaratnya amal mungkin kita tidak sengaja bicara kotor dan sebagainya, kita akan bersih dengan zakat fitrah. Dengan zakat fitrah itu mensucikan ini ya, menyempurnakan amalan kita kemudian betul. Tambah lagi, saya pernah belajar dari guru di Ma'had itu adalah karena zakat fitrah itu ada kata fitr. Makan, zakat makanan. Makanya itu kan zakat yang memang paling afdal berwujud makanan pokok ya, beras, gandum begitu ya Ustaz. Untuk memastikan ketika Idul Fitri hari yang
bersukacita itu bersukacita, tidak ada saudara kita yang masih kelaparan. Nah, Masya Allah. Menghindarkan itu, makanya memang secara fikih lebih tepatnya dalam bentuk makanan ya, makanan pokok ya. Jadi kalau panitia kemungkinan paling dari akadnya akan panitia membelikan ya makanan pokok. Betul. Biasanya Artinya yang nanti dibagikan ke yang sudah berhak wujud itu makanan sudah pokok. bentuk makanan pokok. Masya Allah. Walaupun misalkan orang tua, aduh repot nih bawa berasnya ke sekolah, transfer saja atau pakai uang saja, enggak masalah ya Ustaz, karena kan nanti panitia akan ngerigen akan kemudian menyesuaikan sebelum dibagi ke yang berhak diwujudkan ke dalam. Dan biasanya sudah dihitungkan ini beras ini harga sekian. Maka gitu nanti ya, kalau misalkan secara edaran 30.000 misalkan, kalau ada orang tua atau kaum muslimin yang merasa saya itu berasnya 1 kilo itu 20.000 misalkan ya, betul. 2,5 kilo kan berarti berapa? 50.000. 50.000. Kalau standarnya 20.000 misalkan. Itu rojo lele yang super. Lagi misalkan begitu. Iya, betul. Baik. Jadi itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iya, Masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan kemampuan supaya bisa memaksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena ya harus kita akui bahwa tidak ada dari kita yang bisa memastikan bahwa tahun depan akan bisa ketemu lagi dengan bahkan Ramadan. Untuk menyelesaikan bulan Ramadan ini kita tidak bisa ada yang memastikan, betul Ustaz. Ya walaupun kita doanya diberikan usia yang barokah begitu ya, tapi kan betul kalau terkait dengan itu kita harus kalau kita ketika merenung begitu kan, ya Allah betapa lalainya gitu kadang-kadang gitu ya, betapa lalainya kita masih suka ya waktu itu dibiarkan berlalu tanpa ada sesuatu yang berarti gitu. Ya mudah-mudahan itulah yang kita harapkan insyaallah. Jadi keluar dari Ramadan sudah fitrah, suci dari dosa insyaallah, dan termasuk dari golongan yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik, terus kita akan berlanjut nih Tat, obrolan kita. Tadi kan kita ya yang sudah kita bahas tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian kita akan ketemu dengan Idul Fitri. Ya. Nah, biasanya kebiasaan kaum muslimin di Indonesia itu ketika ada Idul Fitri itu ada namanya pulang kampung atau istilahnya mudik. Mudik betul. Ribut, bab mudik ini ribut. Ya, baik. Jadi memang satu tradisi mungkin ini ya, kebiasaan masyarakat di Indonesia utamanya kaum muslimin ya, karena mereka yang ada di perantauan di luar kota itu ingin menemui orang tua sanak kerabatnya, dan biasanya itu di menjelang Lebaran ya, dan nanti akan mereka berjumpa di waktu Idul Fitri itu. Nah sebenarnya ini menjadi satu hal yang baik ketika kita melihat kacamata dari sisi mereka yang mudik itu berniat untuk mengokohkan dan menjalin silaturahim, menyambung silaturahim yang mungkin apalagi ini kan kemarin baru setelah pandemi ya, 2 tahun kemarin kita belum diizinkan mudik ya Ustadz ya. Nah ini saya kira menjadi satu semangat yang menggelora mungkin bagi mereka yang sudah menahan rindu kepada kampung halaman Ustaz, kepada orang tua, kepada sanak kerabat, teman-teman handai tolan begitu. Sehingga walaupun memang ini biasanya mereka akan melakukan perjalanan di 10 hari yang terakhir ya, kita menghormati dan berhusnudzon saja. Ya mereka mungkin akan tetap memanfaatkan waktunya di 10 hari terakhir walaupun dalam keadaan safar dalam keadaan perjalanan. Ya walaupun mungkin ada sebagian yang mudiknya saya tak setelah salat Id saja menyelesaikan dahulu iktikafnya atau mengantisipasi kelancaran kemacetan itu. Biasanya kan kalau setelah salat Id akan relatif lebih lengang gitu ya. Yang tidak terlalu jauh gitu ya Ustaz ya. Nah, ya memang kalau ini menjadi sebuah tradisi yang dalam rangka untuk kemudian para perantau itu ingin mewujudkan birrul walidain, tentu ini menjadi satu nilai yang kita
harus mengapresiasi dan menghargai. Banyak sekali iklan-iklan tuh kalau iklan-iklan menjelang Idul Fitri, iklan yang mengharukan seorang anak yang puluhan tahun mungkin atau begitu ya. Sampai terkadang kita berapa nangis gitu, Masya Allah. Dan kadang memang tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak orang yang kemudian dengan sekian banyak kesibukannya, waktu yang paling longgar ketika diberi cuti panjang, yaitu ketika untuk bisa Idul Fitri secara langsung. Biasanya kan agak panjang saat ya. Liburan Idul Fitri anak-anaknya juga libur sekolah, kemudian dari orang tua itu juga akan diberikan tenggang libur yang lumayan panjang. Maka waktu itulah yang kemudian jadikan momen untuk birrul walidain. Betul, Ustaz. Bahkan tidak hanya orang tua ya, mungkin saudara kerabat, teman-teman mereka bisa berkumpul. Jadi satu hal yang memang ya secara tidak langsung itu akan menjadi satu hal yang dirindu oleh para perantau untuk kemudian bisa silaturahim. Walaupun sekarang sudah zaman modern menjadi satu. Bisa artinya video call, tapi itu berkurang tapi tetap ketika tidak berjabat tangan begitu, kalau dengan orang tua berpeluk memeluk begitu ya. Karena ya setiap kita yang masih memiliki orang tua pasti kan akan rindu untuk kemudian bisa cium tangan, kemudian memeluk dan memohon maaf, bahkan kalau memungkinkan juga memberikan kebahagiaan yang lebih dalam bentuk yang lain begitu. Maka momen itu memang sangat dinanti, Ustaz. Kalau Ustaz Rahmat ini juga perantau tentu. Ya, kebetulan asli saya itu Purworejo. Kebumen jadi rada ngapak-ngapak. Oke, Purworejo katanya ada yang di sini juga ada yang dapat orang Purworejo. Betul. Ya. Beliaunya dekat pantai, Ustaz. Kalau saya dekat gunung. Kemarin sempat lewat pantainya. Jadi tahun ini insya Allah ada rencana. Insya Allah, Ustaz. Nanti kebetulan kan nanti ada 2 jurusan ini saya mudiknya, Ustaz. Panjenengan Purworejo. Nah, kebetulan kalau istri kan Sragen ya. Sragen, masyaallah. Nah, karena kebetulan saudara kakak kandung itu yang di Purworejo ada hajat. Berarti di tanggal berapa ya? Setelah Syawal ya. Besok Sragen dulu. Kemudian setelah pas Syawal awal itu baru ke Purworejo karena nanti akan ada acaranya itu, masyaallah. Tips berbagi pengalaman, tips trik ketika mudik, monggo. Iya. Yang pertama pastikan dahulu perbekalan yang kemudian akan dibawa. Kan kita akan menginap pasti ya. Jadi ya pernak-pernik untuk kemudian disiapkan baju, alat mandi dan lain sebagainya. Dan tentunya itu menjadi satu hal yang pokok. Biasanya ada tas tersendiri begitu kan. Yang kedua karena kita bersilaturahim asalnya ada hantaran. Ya, walaupun hanya sekedar dan tentunya berbagi kebahagiaan tadi. Yang terpenting adalah ada ikatan yang lebih, rasa tresnonya itu, Ustaz. Ibaratnya kalau orang dulu mengajarkan nek sowan tiyang sepuh ya nggawa gula teh. Paling ndak itu mengke wangsule dibetali. Lah, wangsule niku bagas itu kok iso kebak niku lho, Ustaz. Meskipun kita tidak melihatkan. Betul, tidak melihat itu ya, Ustaz, tapi rasa kedekatan ini semacam tapi lebih terasa syahdu. Ya, matur nuwunnya kita walaupun sebenarnya itu mungkin tidak ada nilainya, tapi orang tua juga terkadang akan sangat bahagia sekali ketika kemudian walaupun mereka bahagia sudah cukup bahagia dengan kehadiran kita dengan tapi kemudian ketika misalkan ya paling tidak kan kita yang memberi. Yang memberi itu ada sesuatu kebahagiaan ketika kita berbagi, apalagi tidak hanya dengan ini kerabat tapi juga tetangga juga bisa kita bagi begitu kan. Menjadi satu hal yang membahagiakan semua, insyaallah. Kemudian yang kedua, Ustadz, tentu kendaraan persiapkan, dipastikan semuanya aman begitu ya. Servis begitu ya, paling tidak sudah aman, olinya jika diganti atau bagaimana. Kalau yang menggunakan transportasi umum tentu harus cek
tiket dahulu, beli dahulu. Karena sekarang biasanya kan bisa mendekati itu sudah habis dan terkadang harganya lebih Ustaz. dan Ya. Tapi kalau yang kendaraan pribadi mungkin relatif lebih ini ya, lebih memungkinkan. Tapi kalau yang menggunakan kendaraan umum saya kira persiapannya lebih agak panjang Ustaz. Pesan tiket dan sebagainya. Nah, kemudian kalau itu sudah, saya kira yang perlu diantisipasi dan tidak boleh lengah adalah keamanan rumah. Keamanan rumah. Betul, yang ditinggal. Mulai hal yang kecil, kompor Ustadz. Nah, ini kan perlu dilepas tuh. Kemudian misalkan aliran listrik yang tidak difungsikan kita cabut. Tetap misalkan ada satu dua lampu yang bisa dinyalakan begitu ya. Termasuk ya ikhtiar maksimal ya, walaupun misalkan masih kalau di perumahan ada satpam yang menjaga, ya tetap dikunci dan lain sebagainya. Saya kira ikhtiar maksimal. Dan itu lebih menenangkan ya. Lebih menenangkan. Jadi terkadang kalau misalkan kita lupa padahal sudah perjalanan sekian kilo begitu kan, aduh tadi kompornya belum. Wah, itu kan ada. Nah, ini makanya memang perlu dicek Ustaz. Ya, jadi biar kemudian kita tenang di setelah perjalanan maupun ketika sudah di lokasi begitu ya, di tempat tujuan lebih tenang. Itu. Kemudian ketika di perjalanan kita tentu berdoa dulu ya sebelum perjalanan, kemudian patuhi peraturan yang ada, sabuk pengaman atau surat-surat kelengkapan dan sebagainya. Saya kira untuk kemudian lebih tenang. Apalagi mungkin ada pengecekan di beberapa titik, pencegatan dan sebagainya. Itu ada patroli bersama. Patroli dan biasanya ada ya di keluar masuk provinsi dan sebagainya, itu biasanya ada. Nah, ini perlu kita kemudian siapkan. Nah, saya kira kalau itu sudah kita termasuk memilih waktu Ustaz. Misalkan sekiranya memang belum terbiasa perjalanan malam, ambil perjalanan pagi karena insyaallah akan lebih mengurangi resiko ya. Atau mungkin malah ada yang pilih perjalanan malam karena menghindari macet lah, atau begitu. Ya ini sifatnya ini ya kondisional ya, tergantung kondisi masing-masing. Terkadang memang ada yang enjoy malam Ustaz karena memang relatif lebih lancar biasanya begitu. Ya saya kira ini nanti sifatnya kondisional. Nah, tentu termasuk misalkan rest area yang dalam artian tempat yang nanti untuk istirahat, misalkan karena kita safar untuk sholat dan lain sebagainya kan itu sudah dirancang dari awal, ditentukan di awal nanti sampai di sana sholat walaupun terkadang kalau pas mudik kita tidak bisa memastikan macet dan lainnya gitu ya pastinya. Iya, tapi paling tidak sudah ada gambaran nanti istirahat di mana begitu. Karena saya jujur saja tidak pernah mudik. Ustadz Darus istilahnya apa itu? Penggo. Apa itu penggo? Saya tanya-tanya begini betul-betul karena memang nggak pernah mudik. Setiap hari mudik Ustadz. Birrul walidain. Masya Allah, subhanallah. Jadi nggak ada persiapan yang pernik tadi. Itu ya Ustadz, betul. Jadi itu supaya memang perjalanan kita aman, lancar dan menenangkan tadi. Jadi di sana betul-betul pikiran kita tidak terganggu bisa memang bersukacita dengan pertemuan keluarganya, sanak famili yang ada di sana. Jadi nggak ada namanya raga di sini, pikiran di sana. Wih, kompornya belum dilepas. Wah, repot ya nanti. Walaupun salah aman ya kan. Baik, kita coba lanjut lagi setelah mudik itu kan nanti sampai di tempat tujuan. Ini cerita kita sudah sampai di tempat tujuan. Betul. Sudah di tempat tujuan. Biasanya itu kalau di Indonesia juga ini kita kan bilang kita obrol tentang Indonesia juga yang kekhasan dalam negeri kita itu ada yang namanya halal bihalal. Ustaz, betul. Ini kan macam-macam saja. Monggo. Menurut saya mandang gimana halal bihalal? Halal bihalal ini lagi-lagi kalau saya memandangnya sebagai sebuah tradisi yang baik. Kalau kita mencoba searching ke bahasa Arab itu makna halal bihalal tidak ada Ustaz. Ada ya. Tapi ini sesuatu kebiasaan yang baik dalam rangka walaupun sebenarnya muara tujuannya sebenarnya akan kemudian ini sakjane maksudnya untuk menunaikan dawuhnya Gusti Allah karena di beberapa ayat itu memang kan
kita diminta untuk menjalin jalin silaturahim, kemudian meminta maaf kepada sesama, begitu kan ada termasuk beberapa hadis itu. Sehingga memang ya ini menjadi kehasanahan ya, budaya baik saya kira. Yang terpenting tidak ada unsur-unsur hurafatnya, tidak ada unsur-unsur kliniknya dan sebagainya. Saya kira masih sangat-sangat wajar, asalkan niatannya memang untuk kemudian merekatkan ukhuwah sesama umat Islam. Dan sebenarnya kan halal bihalal ya Ustadz ya, itu mengambil, kalau yang pernah saya dapatkan ilmunya ini, karena kita al-insanu masalul khata' wan nisyan ya. Tidak ada manusia yang lepas dari khilaf dan salah ya Ustaz ya, lupa dan khilaf begitu. Maka ketika kita berinteraksi entah itu dengan lingkungan terdekat kita keseharian atau mungkin kerabat kita yang ada di kampung halaman begitu, maka sebenarnya untuk kemudian kita mendapatkan fitrahnya tadi setelah kemudian Ramadan zakat fitrah gitu ya. Fitrahnya dalam artian suci, sudah tidak ada kesalahan antar sesama manusia begitu, sesama saudara itu ya, dengan halal bihalal, meminta kehalalannya yang mungkin tadi sebelumnya ada perkataan yang menyinggung jadi haram kan itu, atau mungkin ada hak ketika ada makanan yang itu bukan haknya kok kemudian secara tidak sengaja terkonsumsi misalkan, itu kan haram. Lah harapan kita dengan halal bihalal itu akhirnya yang haram-haram itu menjadi hilang, kemudian menjadi kembali ke fitrah itu. Sebenarnya mungkin mengambil istilah halal bihalal itu dalam artian seperti itu Ustaz. Berarti memang kesalahan manusia itu ada yang kesalahan kepada Allah, ada kesalahan kepada sesama manusia. Kalau Allah dengan cara bertobat, kalau kepada sesama harus minta maaf. Oh iya, saya jadi ingat dalam ayat surah Ali Imran tadi ya, ayat yang ke-134 ya, yang ketika Allah memerintahkan kita untuk bersegera menuju ampunan dan surga Allah. Itu ya Ustaz ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan orang bertakwa. Betul. Dan di ayat selanjutnya itu adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Nah, itu kan memaafkan di antara manusia, itu adalah di antara ciri orang bertakwa yang diinginkan oleh Ramadan. Maksudnya Ramadan untuk takwa, lah takwa di antaranya adalah memaafkan. Cuma ya pripun, kadang ada fenomena itu asok jaluk ngapura pas bakdo wae. Padahal tidak boleh seperti itu ya, atau tidak harus menunggu maksudnya. Katakan tapi ya itu ada satu kebaikan begini. Ada memang di antara saudara kita itu yang berat banget meminta maaf. Berat banget. Kecuali ketika Ramadan mau dakwah ya dia mungkin pas di masjid akhirnya salaman. Mudah-mudahan dengan itu gugur dosanya lah itu. Jadi memang kalau dilihat sisi negatif korek-korek pasti ada lah sisi lemahnya, tapi dilihat sisi baiknya insya Allah juga banyak insya Allah. Betul. Di antaranya itu masya Allah. Betul. Dan kalau tradisi halal bihalal di tempat kami Ustadz, itu kan mohon maaf saya cerita dulu ketika penasaran belum pandemi ya. Ya, jadi yang pertama begini, para perantau itu kan datang sebelum takbiran sebelum Id, salat Id ya. Mereka sudah datang. Ada remaja itu yang kemudian juga menyiapkan penyambutannya itu dengan sesuatu yang itu biasanya banyak yang menyukai, walaupun maaf kalau saya mengkritik, memang ini harus hati-hati dengan orang yang kagungan penyakit jantung. Ada acara penyambutan. Penyambutannya itu nanti akan dibunyikan itu setelah sholat Id dan pada saling bermaafan.
Jadi kan mercon. warga betul. Ya Allah. Jadi warga kan sudah setelah sholat Id ya, Nggih. sudah kemudian ada khutbah sholat Nggih. Id, kemudian saling bermaafan, pada terharu saling menangis di sini Nggih. Ustaz, karena Masya ya Allah. tumpah ruah di situ ya, Nggih, kebahagiaan nggih, itu. nggih. Lah itu untuk menyambut saudara-saudara kami yang ada di Masya rantauan. Ya inilah itu yang membuat itu remaja-remaja Ya begitu. Allah, hebat sekali. Tapi memang dia ngapunten nggih eyang-eyang Pakde yang kagungan jantung. Ngapunten kondur yen. Masyaallah. Panjang itu Ustaz. Oh, ya Wah, Allah. dituali sampai Oh, ya dikerek itu sampai ke Oh, jadi tempat- disambung pakai tali Nggih, gitu. ada sambung Dironce itu tadi ketika ya. dinyalakan dari bawah Masyaallah. begitu Ustaz. Lah itu penyambutan yang memang biasanya Akhirnya dilakukan. ini ya betul-betul terasa Oke, ya terkesan, bahwa betul. mereka yang merawat dirindukan untuk betul. pulang. Betul. Lah setelah itu kan Baru tahu biasanya gitu. biasanya begini Ustaz, tradisi di kampung halaman kami itu hari pertama itu langsung silaturahim dari rumah ke rumah. Nah, ini sebenarnya Iya. makna halal bihalal dan silaturahminya itu. Setelah tadi tidak hanya cukup di masjid Ustaz. Iya. Jadi kalau di masjid kan juga sudah bersalaman, Iya, kalau sudah iya. berguguran. Tapi mereka belum puas kalau belum silaturahim ke rumah. Dereng icip-icip. Dalam isi-isi. Dan inilah kalau di warga kampung kami ini dalam memuliakan tamu subhanallah. Jadi ibarat seperti orang punya hajat, mereka akan Masya kemudian Allah. menyiapkan sajian untuk Iya, kemudian iya, iya. para tetangga-tetangganya Yang satu kampung itu datang pada itu. datang bergantian begitu Ustaz. Masya Allah. Dipersilahkan untuk, walaupun tidak semuanya ya, tapi yang beberapa yang mampu itu biasanya akan kemudian, kalau bahasanya kerennya itu open house apa itu tadi. Masya Allah. Subhanallah. Itu Nah, ada itu. harus disiapkan perut yang Terkadang sampai Perut tolak-tolak yang itu, kosong. iya. Wah, atau misalkan di strategi Makan ringan sedikit, aja ya, betul. ringan. Dalam artian karena memang tuan rumah itu lega atau gembira ketika mereka sudah berkenan untuk ngincipi Jadi masakannya antara cara itu. kita menghormati tuan rumah ya itu tadi ya. Betul. Ya walaupun terkadang kita tidak proporsional lah ya, Iya, artinya betul. untuk kemudian mengatur begitu. Nah, ini menjadi salah satu tradisi yang luar biasa. Setelah itu biasanya kemudian ada baru acara resmi Ustaz. Ada acara resmi lagi. halal bihalal, mengundang ustadz. Masya Nah, punten kalau Iya, di kampung kami ada hadrohnya Iya, begitu iya, ya Ustaz ya. Masya Allah, lancar. Subhanallah, kumpul semua itu warga pendatang, kemudian warga asli ya begitu. Iya, Itu iya. saling di situ Kumpul ada acara bareng. resminya Masya begitu. Allah. Ada biasanya kan yang di rantau ada iuran untuk Iya. kemudian pembangunan di kampung Iya. atau untuk infak ke masjidnya Masya begitu. Allah, luar Ya, biasa. subhanallah. Jadi memang ya terkadang yang suasana seperti inilah yang kemudian memang Sangat dirindukan. dinantikan ya Iya. Ustaz ya. Jadi selain kemudian bisa bertemu family, ternyata juga diberi peluang untuk berbuat kebaikan dan Betul, akhirnya merasa bahwa saya merantau itu kembali saya akan memberi kontribusi juga kepada kampung halaman. Luar betul, biasa. Ustaz. Ibarat Ustaz. Ya, jadi kan ya memang sisi positifnya Iya, tidak sedikit juga ya Ustaz, Iya. dengan adanya mudik dan halal Iya, bihalal ini. betul. Walaupun ya mungkin ada Di satu tengah dua jalan kelemahan ya kredit, Ustaz ya, tapi iya. hal-hal positifnya saya kira Banyak cukup- juga ya, cukup insya Allah. banyak. Gitu. Luar biasa. Iya, tertambah ini Tat. Iya. Terakhir Tat. Itu kan biasanya kalau ketika anjang sana anjang sini kayak ke tetangga, ke kerabat itu kan bawa anak kecil kayak yang punya anak kecil. Kemudian kan kebiasaan kita kan terus nyeleng gitu mbas permen. Kalau tempat saya namanya fitrah. Sami. Sami ya Ustaz ya. Lah ini kan bagi anak-anak luar biasa Ustaz. Jadi ya kebahagiaan yang mungkin Sampai ini Tat bawa ya. dompet. Dompet gitu Wah, ya. Kamu dapat berapa? Saya tak hitung dulu. Tapi di sisi lain memang ini kesempatan orang-orang untuk bersedekah juga. Apalagi iya, mungkin iya. ya yang yang ada begitu ya, mereka akan kemudian salah satu waktunya untuk bersedekah kepada berbagi kebahagiaan itu. Jadi berarti salah wis pol-polan senenge gitu. Di luar waktu itu juga kadang ewoh juga. Ewoh, ya. Kita mau ngasih itu kayak ewoh gitu loh. Enggak tersinggung atau Nggih, apa. nggih. Kalau pas itu kan soalnya momen. Pas banget betul. Terus juga bisa mencairkan
mungkin ada jarak, mungkin ada yang biasanya belum bisa akrab, kemudian jadi lebih akrab. Laras. Nggih. Dados pas sedulurannya itu jadi lebih kokoh, Ustaz. Dan ngapunten, kalau usia anak-anak itu kan ya mereka niteni ya. Subhanallah, itu Pak D baik banget. Itu kok baik banget ya. Pasti akan menginspirasi mereka untuk berbuat baik kan, Ustaz. Ini kan dari sedekah memberikan kebaikan yang lebih ya, Ustaz. Sedekah yang berkah, Ustaz, luar biasa. Lah itu saya kira kan ya tidak hanya orang tua saja kan, anak-anak juga menanti-nanti hadirnya itu kan. Saya juga jadi ingat di pondok dulu tuh ada teman-teman luar Jawa. Mereka kalau mau mudik setiap tahun tidak bisa karena memang beliau ini berangkat dari luar Jawa, memang dari keluarga yang tidak kaya raya. Oh gitu. Dulu tuh ada teman-teman dari Ambon, dari Ternate, itu kan satu ini pondok dengan satu. Karena kan korban konflik dulu tahun 99 itu kan. Sambas itu ya. Ya di Ambon itu kan. Oh yang di Ambon. Itu kemudian mereka ada salah satu agninya itu punya toko bangunan, bangun masjid. Kita sering kadang taraweh ke masjid sana itu. Sampai anak-anak ini senang banget ketika datang Idul Fitri. Kenapa? Di sana sangat dikasih ada ya fitrah itu ya. Yang itu tidak kecil jumlahnya. Jadi Masya Allah itu kan. Karena memang nggih usianya juga sudah remaja, masih SMP. Jadi luar biasa, Masya Allah. Juga saya pernah saya kan pesan ke anak ya, kalau sama mbah ya jangan, pokoknya prinsipnya jangan meminta. Kalau dikasih silahkan diterima dan itu pun kadang-kala harus terima kasih gitu ya. Tapi di ketika itu ketika bertumbuhnya dikasih itu anak tuh nggak mau, nggak mau gitu ya. Kadang ya nggak boleh sama Abi. Tapi ya memang itu perlu ada edukasi, Ustaz. Jadi biar anak nggak kebablasan ya. Jadi ya itu tadi ya, kita tidak halangi dan tidak menolak ketika tetangga kita atau orang tua kita itu akan bersedekah kepada tetangga, kepada anak-anak. Nah, kalau umpama kita punya anak kecil, terkadang kan ya silaturahmi ke tempat eyang, ke tempat Pak D, Bu D, Pak Le begitu ya. Itu memang perlu ada pesan-pesan khusus dahulu, pesannya biasanya ya saya kira seperti tadi yang Ustaz dari sampaikan. Nah, ketika nanti kita silaturahmi, ada yang memberikan uang, silahkan boleh diterima dan ucapkan matur nuwun atau terima kasih. Tapi Bapak pesan tidak boleh meminta. Walaupun misalkan ketika kita hadir di situ ada anak yang sudah diberi, kamu tidak boleh langsung mendekat meminta. Adab silaturahmi kita harus tetap kita jaga. Lah ini sepertinya perlu untuk kemudian kita tekankan ke anak-anak. Dan biar kemudian tidak ada mindset yang berlebihan, silaturahmi kok jangan-jangan nanti kalau anak itu kemudian misinya itu gemboli fitrah ya. Lah itu ya, walaupun itu fitrahnya anak-anak ya Ustaz, tapi mungkin pesan-pesan untuk kemudian anak kita tetap menjaga adab ketika silaturahmi ini sangat penting ya, untuk kemudian kita bisa sampaikan ke anak-anak kita begitu, supaya kemudian nek tiantun Jawi mboten kladuk lah istilahnya, tidak kemudian tidak memiliki sopan santun, harus tetap beradab lah ya. Itu saya kira ke depannya pengen kita kan mendidik anak itu sukalah memberi. Ya betul, bukan pengennya menerima. Betul. Walaupun misalkan ketika memang di suasana Idul Fitri itu kemudian ada, ketika itu memang masih anak-anak fitrahnya, tapi memang perlu ada pemahaman itu Ustaz. Dan apalagi mungkin dikuatkan itu. Contoh itu besok kamu contoh seperti Eyang Syahrul itu setiap Ramadan bersedekah berbagi. Kamu belajar sungguh-sungguh, besok menjadi diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah, insya Allah kemudian bisa bersedekah seperti itu, malah bisa menginspirasi ya Ustaz ya ini ya. Betul.
tidak tanpa mengurangi fitrahnya anak ketika diberi senang, tapi tetap ada edukasinya yang harus dijaga. Betul, ada adab yang harus terus ada inspirasi yang harus tertangkap inspirasi oleh yang anak. bisa kemudian diterima oleh anak begitu ya Ustaz. Juga kemarin dapat masukan yang bagus dari kakak itu. Jadi ya nek pas anak nih dapat atau dikasih mbah itu nek saya kata kakak itu ya enggak apa-apa. Atau enggak apa-apa itu asal tidak berlebihan. Kemudian memang itulah cara menumbuhkan rasa kasih sayang. Kasih sayang, betul. Kalau kemudian tidak ada itu, kadangkala seorang anak dengan simbahnya kan kurang dekat karena jarang ketemu, mungkin jarang komunikasi. Dengan itu, dengan saling memberi itu, maka kemudian anak itu merasa aku punya mbah, mbahku suka ngasih aku. Kan kemudian tumbuh rasa sayangnya, rasa bangga bahagia, kepada orang eyangnya ataupun juga pamannya dan lain sebagainya itu. Betul, Ustaz. Masya Allah ya. Kalau kita gali secara makna itu memang apa yang dituntunkan oleh orang-orang terdahulu itu. Kalau mau kita ambil secara makna itu luar biasa. Meskipun ya tidak semuanya, ada hal-hal yang memang tadi izin matur masalah ada yang klinik-klinik dan lain sebagainya itu yang mungkin kita singkiri. Tapi kalau yang baik-baik itu ya tidak ada salahnya kita lestarikan. Masya Allah. Termasuk ini Ustadz satu. Sebagian masyarakat kita, walaupun kita insya Allah juga mencontohnya ya. Syukur bisa urut, kalau tidak paling tidak bisa kemudian menjalankan untuk saum Syawal 6 hari itu Ustaz. Ada daerah-daerah tertentu itu yang setelah Idul Fitri, hari kedua Idul Fitri langsung saum Syawal ya Ustaz. Barengan. Satu hampir ibaratnya satu kampung itu di komando seperti hanya sudah ada kesepakatan begitu Ustaz. Sudah menjadi pemahaman yang melekat di masyarakat, sehingga kemudian ketika di hari ke-7 Syawal atau sudah puput, sudah selesai saum Syawalnya 6 hari itu ya, itu kemudian mereka mengadakan yang namanya lebaran kupat. Ya, ini Ustaz. Dan ternyata kupat itu memiliki filosofi. Kupat itu maknanya ngaku lepat. Wah, luar biasa di filosofi Jawa, tapi maknanya luar biasa. Kita terkadang untuk mengakui kesalahan, meminta maaf itu bukan suatu hal yang mudah bagi sebagian orang loh Ustaz. Ada penghalang ya. Ini menjadi satu hal momentum. Subhanallah ya. Memang ketika kemudian Kanjeng Nabi juga memerintahkan untuk mengajarkan kita untuk saum Syawal ya, kemudian semakin menyempurnakan itu ibadah Ramadan dan Lebaran kita ya subhanallah dengan bodo kupat itu tadi Ustaz. Betul. Jadi seminggu setelahnya ya. Itu kan ada nanti bikin kupat. Kalau dulu masih ada pohon kelapa itu naik ya. Kelapa terus nanti buat kupat. Tapi sekarang ya janur yang itu ya masih kalau sekarang sudah jarang tempatnya. Jadi beli di pasar. Sudah jadi kupatnya itu tinggal ngisi ya. Betul. Jadi Masya Allah ternyata ya itu satu hal yang patut kita apresiasi tadi bahwa ternyata ada loh filosofi kupat itu. Ya, betul. Kupat orang Indonesia itu kupat, orang Jawa sih ngaku lepat. Kalau di Indonesia kan ketupat. Ya. Itu kan itu. Nah, ketupat apa itu? Nah, kupat ngaku lepat. Tapi kadang-kadang juga tarik gaduk juga. Jadi Masya Allah Ustaz Rahmat. Ya, alhamdulillah kita sudah ngobrol yang panjang dan lebar. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dari obrolan kita lakukan tadi ada sesuatu inspirasi yang bisa nanti tertangkap oleh saudara-saudara kita, karena ini sudah adzan maghrib adzan maghrib buka sudah buka. Masalahnya sama, adzan maghrib adzuhur sama. Saya bukan poso beduk loh ya. Adzan zuhur sudah berkumandang. Maka dari kita cukupkan dulu saja. Jazakallah khair kepada Ustaz Rahmat yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa untuk ngopi untuk ngopi pada siang hari, ngobrol penuh inspirasi. Mudah-mudahan sekali lagi
betul-betul ada inspirasi yang bisa nanti diambil oleh teman-teman kita yang mendengarkan atau melihat. Amin. Dan semoga harapan kita bahwa Ramadan ini akan terlewati sampai purnanya, sampai akhirnya nanti adalah dengan penuh kebaikan penuh maghfirah, keberkahan Allah. Dan kita di antara hamba-hamba yang mendapatkan keistimewaan, yaitu diampunkan dan dihindarkan dari siksa api neraka. Amin. Amin amin. Insyaallah. Ada pesan terakhir, Zat? Tentu karena ini untuk 10 hari yang terakhir kita dianjurkan untuk memuliakan. Mari kita maksimalkan sedaya kemampuan kita ya Ustadz ya. Yes. Kemudian tadi ketika kita mudik ke orang tua, tentu TTDJ, hati-hati di jalan. Dan juga tidak lupa untuk kemudian memastikan keamanan rumah, kemudian juga kelengkapan surat-surat di jalan dan lain sebagainya, supaya kemudian tenang di perjalanan sampai tujuan. Dan tentu banyak hikmah ketika kita silaturahmi ke kampung halaman, kemudian menjalankan halal bihalal, dan tentunya banyak hal yang kemudian kita belajarkan juga kepada anak-anak kita, termasuk tidak lupa terkait dengan adab bertamu ya Ustadz ya. Ini yang menjadi satu hal yang penting juga, kebahagiaan yang tetap kita memperhatikan adab. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan ke dalam orang-orang yang beruntung Ustadz. Amin. Karena kita mudah-mudahan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga segala dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya akan dijumpakan oleh Allah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustaz. Baik, sahabat NH, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan kita. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari sini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat untuk kita semuanya. Amin amin. Dari kami cukup sekian. Saya Darussalam dan beliau Ustadz Rahmat Haryadi undur diri. Sampai jumpa lagi di Ngopsi berikutnya. Semangat menebar manfaat, terdepan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Amin. Apa Ustaz?